Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang bab 2, topik pertama, ya, harmoni dalam ekosistem, yaitu topik 1, makan dan dimakan. Ya. Dari sini saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, ya, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Jadi hari ini intinya kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan dan rantai makanan beserta perannya di situ sebagai apa dan sebagai apa. Ya, bisa dimulai? Oke. Di sini saya punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Yang bisa menjawab coba angkat tangan. Apa itu makhluk hidup? Ya, sama? Makhluk yang bernafas, bergerak, berkembang, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, membutuhkan makanan, dapat berekspresi. Ekskresi kok ekspresi? Ekspresi. Ekspresi or ekskresi? Ekskresi, bukan ekspresi or ekspresi itu. Kita sedih, kita senang itu ekspresi. Ekskresi itu mengeluarkan zat sisa. Ya. Jadi makhluk hidup itu yang pertama memiliki ciri-ciri. Yang pertama apa? Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, yaitu makhluk hidup. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Dari? Bisa. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup itu harus membutuhkan orang lain. Yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Kenapa atau apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup yang lain? Kira? Seperti tumbuhan dan tanah. Oke, tumbuhan membutuhkan nutrisi atau unsur hara dalam tanah untuk proses metabolisme yang terjadi di dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh yang lainnya, contoh simpelnya, kita manusia itu makan apa? Makan nasi. Biasanya kalau nasi lauknya apa? Ikan, ayam, sayur. Ikan itu berasal dari makhluk hidup. Ayam itu juga berasal dari makhluk hidup. Sayur itu berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu juga makhluk hidup. Jadi kita manusia, tumbuhan dan hewan sama. Hewan juga memakan tumbuhan. Ada hewan yang memakan tumbuhan, namanya hewan apa? Hewan memakan tumbuhan namanya herbivora. Jadi semua makhluk hidup itu bergantung atau bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Bagaimana hubungannya? Ya, kira? Lebah dan bunga. Oke, lebah mengambil nektar dari bunga untuk proses kehidupan
herbal. Ya, nanti kita bahasnya di jari-jari makanan. Ini hubungannya misalnya tanaman itu pohon dengan hewan. Pohon nanti berperan sebagai apa? Hewan yang memakan pohon nanti berperan sebagai apa? Kita akan bahas. Ya, oke, lanjut. Nah, di situ ada gambar. Ini apa? Hewan. Ini hewan. Ini hewan. Nah, di sini masih acak ya. Nanti kita akan belajar membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Next. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan apa? Jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup bisa dikembangkan dalam bentuk rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Peristiwa. Ya. Peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ya, jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, di sini tadi saya jelaskan ya, ada beberapa peran dari tumbuhan dan dari hewan. Di sini tumbuhannya berperan sebagai produsen. Apa itu produsen? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen, makhluk hidup yang memakan produsen atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang terakhir ada decomposer. Ini konsumen decomposer apa? Pengurai, contohnya Bakteri dan jamur. bakteri dan jamur. Ya, jadi produsen itu tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Lewat apa tumbuhan menghasilkan makanan sendiri? Fotosintesis. Karena tumbuhan itu bisa fotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian konsumen itu adalah hewan-hewan yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu dia butuh makhluk hidup yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memakan produsen. Dari sini ada yang tanyakan? Paham ya? Oke. Paham? Lanjut ya, produsen atau organisme autotrof. Kenapa disebut autotrof? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen disebutnya heterotrof. Jadi ada dua, ada autotrof dan ada heterotrof. Autotrof itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya ada rumput, alga dan lumut. Rumput dimakan oleh kambing, misalnya dimakan oleh sapi, dimakan oleh kerbau, rusa dan kawan-kawannya. Alga itu berada di laut. Ya, kemudian yang lumut kita bisa jumpai di tempat-tempat yang lembab. Nah, ini konsumen organisme heterotrof, makhluk hidup yang tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Ada 3 jenis konsumen. Yang pertama, herbivora, omnivora. Ya. Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora daging.
Omnivora. Kalau kita manusia, omnivora. Tumbuhan yang mau makan, daging yang mau makan, akar yang mau makan, batang yang mau makan, daun yang mau makan, buah yang mau makan, umbi-umbian yang mau makan, ceker-cekeran yang mau makan. Jadi manusia itu omnivora. Nah, decomposer atau mikroorganisme, kenapa disebut decomposernya disebut mikroorganisme? Karena berhubungan kecil. Mikroorganisme, mikro itu kecil, organisme kecil. Fungsinya decomposer menguraikan atau membusukkan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Contohnya di sini ada jamur. Selain jamur siapa? Oke, jelas ya. Nah, konsumen, tadi apa konsumen? Makan, produsen atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nanti pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen pertama itu yang memakan produsen atau tumbuhan. Konsumen kedua itu pemakan konsumen pertama tingkat 1. Konsumen ketiga itu pemakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya sampai puncak atau puncak. Konsumen tingkat puncak itu disebut sebagai predator. Predator itu nanti baru penyerang. Nah, ini contoh dari apa? Rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Rantai makanan. Kapan disebut rantai makanan? Kapan disebut jaring-jaring makanan? Kamu tahu rantai sepeda motor? Kalau rantai itu hanya urutannya tidak bulat. Kalau jaring-jaring, misalnya jaring net di bawah bola itu ada berapa jaring itu? Banyak. Jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Kalau di sini cuma satu alurnya, contohnya ini. Rumput di sini sebagai produsen, kemudian produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1 di badan. Konsumen tingkat 2-nya siapa? Konsumen tingkat 4? Konsumen tingkat 5 atau puncaknya? Predatornya burung elang. Jadi dia circle-nya seperti rantai, hanya satu. Nah, ini namanya rantai makanan. Jamur di sini berfungsi sebagai atau decomposer. Nanti kembali lagi karena dia sudah diuraikan, bergabung dengan tanah menjadi humus, dia akan berfungsi sebagai apa? Membentuk produsen yang baru, misalnya ya. Dari sini paham ya peran-perannya. Jadi ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 sampai puncak atau predator. Itu ada decomposer atau pembuat. Ini contoh lagi. Ya. Ini rantai makanan atau jari-jari makanan? Rantai makanan. Mulai dari umur, produsen dimakan oleh dalam dimakan oleh dimakan oleh dimakan oleh decomposer oleh itu apa?
kalau kamu jamuran, obatnya apa? Umidem, tahu? Umidem itu salah itu ya, untuk saya nggak tahu adus. Ya, putih-putih, jamur di kulitnya, ya. Obatnya umidem, ya. Oke, paham ya? Sekarang ini jaring-jaring makanan. Kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan. Contohnya, nah ini contoh dari jaring-jaring makanan. Ini siapa? Lumut. Ini ada 1, 2, 3. Tikus. Konsumen tingkat satunya ada berapa? 1, 2, 3. Ini serangga, tikus, sama rabbit, kelinci. Ya. Jadi konsumen tingkat satunya ada 3. Kemudian tikus ini bisa dimakan oleh Allah. Burung gandum bisa dimakan oleh fox. Juga bisa dimakan oleh ini apa namanya? Namanya itu berang-berang. Ini ada. Terus insek ini bisa dimakan oleh jadi ada beberapa. Ada berapa? 1, 2, ini 1. Terus 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Jadi berapa? Berapa rantai makanan di situ? 6 rantai makanan yang dijadikan satu menjadi jaring makanan. Ya, oke. Dari sini ada kan? Kalau tidak ada, saya bagikan LKPD tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, setelah berdiskusi nanti dipresentasikan di depan. Oke ya, bisa ada 2 LKPD. Yang pertama tentang rantai makanan, yang kedua tentang jaring-jaring makanan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Itu rantai makanan berdasarkan isian. Yang jaring-jaring makanan, kalian nanti membuat jaring makanan berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Kemudian dilengkapi dia berperan sebagai apa? Produsen kah, konsumen kah, atau promoser? Silakan mulai mengerjakan.
menit. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Sudah, oke, kalau dapat silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan.
hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rantai makanan. Mendata 1. Mengurai bangkai makhluk hidup, yaitu dekomposer. 2. Makhluk hidup memakan daging, karnivora. 3. Dapat menghasilkan makanannya sendiri, produsen. 4. Makhluk hidup memakan tumbuhan, herbivora. 5. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya, omnivora. 6. Dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis matahari. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, tumbuhan. 8. Hasil pengurai dekomposer yang membuat tanah menjadi subur, humus. 9. Makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer, jamur. 10. Makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuhan, omnivora. Jaring-jaring makanan. Tingkat 1, kata. Konsumen tingkat 2, kelak. Konsumen tingkat puncak atau predator. 4, 2, produsen. Kadar. Konsumen tingkat 3, kelak. Konsumen tingkat 3. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang dilihat untuk yang rantai makanan di tengah keisiannya. Ya, tadi nomor 1 kamu apa? Yang rantai makanan dekomposer. Mengurai bangkai makhluk hidup, lihat semuanya. Nomor 1, mengurai bangkai makhluk hidup. Jawabannya apa? Dekomposer. Sama semuanya. Nomor 2, makhluk hidup memakan daging. Karnivora. Nomor 3, dapat menghasilkan makanan sendiri. Produsen. Nomor 4, makhluk hidup memakan tumbuhan. Herbivora. Nomor 5, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen, bukan omnivora. Nanti kaitannya dengan nomor 7, konsumen. Ya betul, nomor 5 katakan nomor berapa? Konsumen. Nomor 2 nomor 4. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 6, dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis matahari. 7, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen tumbuhan. 8, humus. 9, jamur. 10, makhluk memakan daging tumbuhan, omnivora. Oke ya, bisa ya. Oke. Nah, itu yang jaring-jaring makanan. Kalian sudah membuat jaring-jaring makanan berdasarkan gambar. Nanti tugas kalian di rumah ya, membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Ya, bisa ada tumbuhan, ada hewan apa disebut, hewan ini memakan tumbuhan ini. Oh, hewan ini dimakan hewan ini. Hewan ini dia sebagai apa? Produsennya siapa? Konsumennya tingkat 1 siapa? Konsumen tingkat 2 siapa? Ya, paham ya? Besok saya lihat hasil pekerjaannya. Ya, oke? Jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, hari ini kita belajar tentang harmoni dalam ekosistem pada materi makan dan dimakan, rantai makanan dan
jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan dari rantai makanan yang lebih kompleks atau lebih banyak. Oke ya, ingat tugasnya membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan berdasarkan lingkungan yang ada dalam lingkungan sekitar kalian. Ya, sudah? Ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, bahwa makhluk hidup itu saling bergantung dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi kita harus saling menjaga, saling melindungi, dan saling menghargai. Oke. Pertemuan sampai di sini kita cukupkan dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga itu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Barokah. Oke, sekian pertemuan hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.